Ini pakai ini juga. Tes. Mana mic-nya? Suruh teriak-teriak deh. Apa ya gambarnya ini? Maksud gini. Bukan, itu aja belum dihidupin apanya itu. Rotasi. Ulang dari awal biasanya. Ini yang nonton miring. Agak nongain sedikit. Apanya? Ini agak nongain. Bener pas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala
Salawat ring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas kembali tentang tafsir daripada surah Al-Fatihah, dan kita masuk pada ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah adalah satu di antara 5 surat yang dimulai dengan kalimat Alhamdu. Pertama, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dimulai dengan Alhamdu. Kemudian surah Al-An'am, kemudian surah Al-Kahfi, kemudian surah Saba, dan juga surah Fatir. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, kemudian Fatir. Ini surat yang iftataha bilhamdi, dibuka dengan pujian kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat alhamdu, karena alhamdu, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadatul kaun. Jadi seluruh alam semesta ini beribadah kepada Allah dengan alhamdu, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi. Dan tidaklah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa segala sesuatu itu yang diciptakan Allah kecuali bertasbih dengan kalimat alhamdu, menunjukkan bahwa alhamdulillah adalah ibadatul kaun, bahwa alam semesta ini beribadah kepada Allah dengan pujian. Makanya kalau seandainya Allah perdengarkan antum bagaimana ibadahnya lautan, maka antum akan mendengar lautan mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya Allah perdengarkan antum ibadahnya gunung-gunung dan bebatuan, tentu antum akan mendengar ucapan mereka alhamdulillah. Kalau seandainya Allah perdengarkan antum bagaimana pepohonan itu beribadah kepada Allah, tentu antum akan mendengar mereka mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah adalah ibadatul kaun, ibadah seluruh alam semesta. Mereka beribadah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan itu tasbih mereka. Makanya kalimat alhamdu ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala diucapkan semua makhluk yang berakal. Para malaikat yang ada di arsy dan juga di sekitar arsy, mereka bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alladzina yahmiluna arsya rabbi, alladzina yahmiluna, mana ayatnya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi. Dan para malaikat yang memikul arsy, kemudian malaikat-malaikat di sekitar arsy,
termasuk di langit ke-7 sampai langit pertama, mereka bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kalimat alhamdulillah ini bukan hanya diucapkan di dunia, sampai ke dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menggambarkan ahlun nar, wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Penduduk neraka saja mengucapkan alhamdulillah. Tetapi ucapan alhamdulillah penduduk neraka itu karena Allah tidak memasukkan mereka kecuali karena keadilannya, bukan karena kezalimannya. Sebab kalau seandainya orang itu dimasukkan ke neraka karena kezalimannya, tentu penduduk neraka tidak akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Begitu juga penduduk surga. Penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, maka seluruh penduduk surga mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Penduduk surga mengatakan alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitan bismillah dengan alhamdulillah? Kenapa kita membaca surah Al-Fatihah dengan bismillah, kemudian kita ucapkan alhamdulillah? Karena kaitan bismillah dengan alhamdulillah adalah kaitan awal dan akhir. Kalau antum makan, diawali dengan bismillah, selesai makan alhamdulillah. Ketika antum berhubungan suami istri, antum ucapkan bismillah. Ketika lahir anak antum, alhamdulillah. Jadi bismillah dengan alhamdulillah itu kaitan awal dan akhir. Di awalnya antum mengucapkan bismillah, di akhirnya antum mengucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdu itu pujian bagi Allah Azza wa Jalla dan selalu dikaitkan dengan syukur. Tapi tentu berbeda syukur dengan alhamdu, karena syukur itu jauh lebih umum dibandingkan alhamdu. Syukur itu mencakup hati, mencakup anggota badan dan mencakup lisan. Tapi kalau alhamdu hanya lisan saja. Jadi syukur itu lebih luas dibandingkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ucapan alhamdulillah bukan hanya disebutkan dalam surah Al-Fatihah, tetapi juga dianjurkan untuk dibaca di banyak tempat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Pertama, dibaca indal faragh minat ta'ami wasyarab. Ketika antum selesai makan dan minum, maka disunnahkan untuk membaca alhamdulillah, sebagaimana hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, qala, dia mengatakan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan atau minum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah mengenyangkan kami dan menghilangkan dahaga kami. Maka ucapkanlah alhamdulillah selepas makan. Kemudian yang kedua, indal istiqaq minan naum, ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur,
maka diucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan sebelumnya apa? Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini ada kaitan antara bismillah dengan alhamdulillah kan? Sebelum tidur antum baca bismillah. Allahumma bismika artinya bismillah. Dan bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah membangunkan kita dari kematian kita. Kemudian yang ketiga, indal istiqad fil laili, ketika antum bangun di tengah malam, sebagaimana hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun tengah malam maka dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada kalimat wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, kecuali akan diijabah doanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, inda lumsi thawbi, ketika antum memakai pakaian, maka barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah ketika antum menggunakan pakaian, man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza, barang siapa yang ketika memakaikan pakaiannya kemudian dia mengucapkan segala puja dan puja hanya milik Allah yang telah memberikan atau menutupi auratku dengan pakaian ini, kecuali akan diampuni dosa-dosanya, kata Rasul. Ini yang keempat. Yang kelima, zubur kulli salatin, setiap selesai solat kita disuruh mengucapkan alhamdulillah, atau bahasa lain tahmid 33 kali. Kemudian yang nomor 6, indal utash, ketika bersin, maka setiap orang yang bersin dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dijawab yarhamukallah. Kemudian yang nomor 7, inda ru'yati mubtali, in hamidallah ta'ala inda ru'yatil mubtali min alamati idrakil abdi li ni'matillahi alaih, ketika melihat adanya ujian yang datang dari Allah. Orang kalau bisa mengucapkan alhamdulillah ketika diuji oleh Allah, berarti memiliki tingkatan sabar tinggi orang itu. Rumahnya terbakar, alhamdulillah. Usahanya bangkrut, alhamdulillah. Mungkin dikiranya orang gila mungkin kalau orang itu. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yuhmad fil khairi wasyarr. Allah itu harus tetap dipuji dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi antum baik ataupun antum buruk. Allah harus tetap dipuji. Makanya kemarin saya katakan bahwa ucapan alhamdulillah itu ucapan yang sangat ajaib sekali. Karena apa? Mencakup semua manusia, yang kaya, yang miskin, yang susah, yang senang, yang sakit, yang sehat, yang besar, yang tua, yang muda, yang kecil, semua mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika seorang ulama, kalau tidak salah Urwah ibn Zubair, dia jatuh dari kendaraannya, kemudian terpaksa harus diamputasi satu kakinya. Kemudian akhirnya oleh dokter diamputasi satu kakinya. Dia pun masih mengatakan alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang masih menyisakan satu kakinya yang lain. Artinya bahwa ucapan alhamdulillah itu tetap kita ucapkan. Ketika kemudian anaknya baru saja diamputasi, anaknya meninggal salah satunya, dia pun mengucapkan alhamdulillah,
Allah masih memberikan anak-anakku yang lainnya. Begitu ya. Jadi ucapan alhamdulillah itu ucapan yang ajaib. Makanya saya katakan diucapkan oleh semua manusia. Antum tanya orang kaya kaifa haluk, orang kaya mengatakan alhamdulillah. Antum tanya orang miskin kaifa haluk, bagaimana kondisimu, orang miskin alhamdulillah masih bisa makan. Antum tanya orang sehat kaifa haluk, maka dia mengatakan alhamdulillah ana bi khairin, saya dalam kondisi baik. Orang sakit pun antum tanya, dia mengatakan alhamdulillah, yang sebelah kemarin mati. Gitu. Jadi masih mengucapkan kalimat alhamdulillah. Makanya dalam kondisi apapun Allah itu tetap dipuji, baik dalam kondisi senang ataupun susah. Kemudian yang nomor 8, inda kulli ni'mah, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kecil ataupun besar, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim. Kemudian juga yang nomor 11, nomor 10, inda tadhakkur wa tadabbur asma'illahi wa sifati. Ketika seseorang, nomor 9, ketika seseorang mengingat dan juga merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang nomor 10, ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Begitu juga penduduk neraka mengucapkan wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Intinya bahwa pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semua peribadatan alam. Dan kalau kita melihat da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh, maka mereka sejak para nabi sampai orang-orang saleh tidak lepas mengucapkan alhamdulillah. Lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam, abul anbiya, bapaknya para nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala utus 3 malaikat menghabarkan akan kelahiran Ishak dan setelahnya Yakub, apa kata Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Apa kata Ibrahim? Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di atas ketuaanku Ismail, Ishak, dan Rabbku sungguh maha mendengar doa. Ibrahim mengucapkan alhamdulillah. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam sebutkan dalam surah Naml ayat 15, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman pengetahuan, dan keduanya pun mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kami di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Bersyukur Daud dan juga Sulaiman. Ma'asyiral muslimin dan seluruh para nabi, mereka mengucapkan seperti itu. Termasuk ma'asyiral muslimin ketika orang-orang keluar dari kuburan, orang-orang yang beriman yang keluar dari kuburan-kuburan mereka saat hari dibangkitkan, maka mereka pun mengucapkan alhamdulillah. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Pada hari ketika Allah menyeru kalian
Kemudian kalian mengikuti seruan itu bihamdi, dengan memuji Allah. Jadi orang-orang yang beriman ketika keluar dari kuburan kemudian dipanggil oleh Allah, maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Jadi subhanallah ikhwatul fiddin, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman, khususnya ahlul jannah, khususnya penduduk surga, ketika keluar dari kuburan mereka mengucapkan alhamdulillah. Ketika masuk surga mereka mengucapkan alhamdulillah. Ketika sudah tinggal di surga mereka mengucapkan alhamdulillah. Ketika kemudian mereka dihilangkan seluruh rasa penatnya, ketika masuk surga mereka mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika mereka mendapatkan janji Allah di surga, mereka pun mengucapkan alhamdulillah. Jadi memang alhamdulillah itu kalimat yang luar biasa, yang diucapkan di dunia ataupun di akhirat. Intinya bahwa kalimat alhamdulillah, pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatul kaun, ibadahnya alam semesta, dan itu bentuk tasbih mereka. Makanya kalau antum perhatikan surah Al-Fatihah, 3 ayat pertama bicara tauhid. 3 ayat pertama bicara tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini hak Allah namanya. Makanya lihat jawaban-jawabannya. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah jawab asna alayya abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan diriku. Apabila kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, apa jawaban Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini hak hamba, jawabannya berbeda. Jawabannya ini adalah permintaan hambaku, dan semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi 3 ayat yang pertama itu disebut hukukullah. Makanya ketika kita bertasbih kepada Allah azza wa jalla, tasbih itu terbagi menjadi 3 dan melahirkan 3 sifat juga. Kita bertasbih kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah alhamdulillah, memiliki pujian bagi Allah azza wa jalla dan melahirkan perasaan cinta. Kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Dia maha penyayang lagi maha pengasih, dengan itu melahirkan roja harapan. Kemudian kita bertasbih karena Allah itu Maliki Yaumiddin. Dari situ terlahirlah sifat takut, karena Malik itu adalah penguasa, bisa melakukan hal apapun. Makanya dalam ibadah itu harus dipenuhi dengan perasaan cinta, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian perasaan roja Ar-Rahman Ar-Rahim, dan perasaan takut Maliki Yaumiddin. Ini disebut arkan al-ibadah namanya, rukun ibadah. Cinta, harap, takut. Karena ada orang yang mengatakan, saya takut masuk ke dalam neraka tapi tidak pula pantas masuk surga. Ada yang mengatakan seperti itu kan. Jadi ada orang yang mengatakan, saya takut masuk neraka tapi tidak pantas pula masuk surga, menghilangkan harapan. Ya. Padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harapan itu bagian daripada arkanul ibadah. Karena mereka mengatakan orang kalau beribadah mengharap surga itu syirik katanya. Karena surga itu makhluk Allah, berarti mengharap kepada makhluk syirik. Logikanya seperti itu. Jadi kalau beribadah itu langsung kepada Allah, jangan harap-harap surga. Sebab kalau beribadah mengharap surga, berarti mengharap kepada makhluk, karena surga itu makhluk Allah. Ketika mengharap kepada makhluk, berarti telah menyekutukan makhluk dengan Khalik. Berarti antum terjerumus kepada kesyirikan. Bukan. Kita katakan mengharap itu bukan syirik. Karena yang memerintahkan mengharap akan pahala itu Allah sendiri. Allah yang memerintahkan.
wa yarjuna rahmat rabbi, dan orang-orang yang beriman mereka mengharap rahmat dari Allah. Lihat bagaimana Asiyah bintu Muzahim ketika dilempar dari ketinggian oleh Fir'aun, kemudian dia pun melihat istananya di sorga setelah dia mengucapkan Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali. Ya Rabb, bangunkan untukku satu istana di sorga. Itu permintaan Asiyah sebelum meninggal, dan Allah kabulkan. Sebelum meninggal ditampakkan sorga. Artinya di sini ada harapan. Rasul yang mengatakan idza sa'altumullaha fas'alul Firdaus. Kalau engkau meminta sesuatu, minta yang paling tinggi, surga Firdaus, kata Rasul. Maka kita katakan bahwa mengharap itu bagian dari tauhid. Bahkan itu termasuk arkan daripada ibadah. Taib. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Rabb itu melahirkan kalimat rububiyatullah. Makanya ada tauhid disebut tauhid rububiyah, diambil dari Rabbil alamin. Dan inti pada tauhid rububiyah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Inti daripada rububiyah itu adalah Al-Khaliq, sifat Allah Al-Khaliq, atau nama Allah Al-Khaliq, bahwa Allah itu yang menciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka ciptaan Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan min adam, dari ketidakadaan menjadi ada, dan itu disebut usulul khalq. Awalnya enggak ada, kemudian Allah adakan. Artinya Allah menciptakan makhluk min adam, dari ketidakadaan menjadi ada. Itu disebut usulul khalqi. Usulul khalqi, pondasi ciptaan. Pertama arasy, yang kedua qalam, yang ketiga lauhil mahfud, ya. Kemudian juga yang keempat, kemudian nur, cahaya. Kemudian yang kelima nar, api. Kemudian yang keenam alma, air. Ya. Jadi itu disebut usulul khalqi. Allah menciptakan arasy, di bawah arasy itu ada air. Kemudian di situ ada qalam, ada lauhil mahfuz, ada cahaya, ada api. Ini disebut usulul khalqi, diciptakan dari kun fayakun, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan makhluk dari makhluk yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari makhluk yang lainnya. Kalau tadi kan dari tidak ada menjadi ada. Ini yang kedua, tidak. Dari makhluk menciptakan makhluk dari makhluk yang sudah ada. Maksudnya menciptakan makhluk dari usulul khalqi. Seperti malaikat, asal ciptaannya dari apa? Dari cahaya, dan cahaya diciptakan dari kun fayakun. Kemudian jin diciptakan dari, asal penciptanya dari api, sementara api itu bagian daripada usul khalq, dan Allah ciptakan api itu dengan kun fayakun. Kemudian Adam diciptakan dari tanah, bumi maksudnya, dan bumi itu diciptakan dari apa? Dari air. Salah satu asal penciptaan bumi itu unsur-unsurnya ada dari air yang membeku. Adapun langit dari mana? Dari dukhan, dari asap, dan asap itu asalnya dari api. Jadi semua kembali kepada usulul khalqi. Lah ketika kita membaca Rabbul Alamin, sekarang usulul khalqi sudah ada. Air sudah ada, api sudah ada,
cahaya sudah ada. Sekarang Allah Subhanahu wa taala tantang kalian. Ciptakan seperti yang Allah ciptakan. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari api, Allah ciptakan manusia dari tanah dan tanah dari air. Ini unsur-unsur penciptaan sudah ada. Sekarang kau ciptakan seperti Allah menciptakan, sanggup? Enggak akan sanggup. Karena manusia tidak bisa menciptakan, manusia itu hanya merangkai. Antum membuat rumah terdiri daripada batu, batunya siapa yang cipta? Pasirnya siapa yang cipta? Kemudian kusennya dari kayu dari pohon siapa yang cipta? Jadi intinya manusia itu hanya merangkai, dia tidak bisa menciptakan. Kalau memang, atau contoh yang lain, Adam alaihi salatu wassalam tercipta dari tanah, dan tanah tercipta dari air, dan air tercipta dari kun fayakun. Kemudian Maryam, Isa bin Maryam tercipta dari Maryam, ya kan? Keluar dari Maryam. Pertanyaannya, manusia yang keluar dari tanah dengan manusia yang keluar dari perut ibu, hebat di mana? Hebat mana? Ini Adam keluar dari tanah, Maryam, Isa keluar dari Maryam, hebat mana? Hebat Adam kan? Karena langsung dari tanah masalahnya. Inna mathala Isa kamathali Adam. Sementara pemisalan Isa itu sama dengan Adam. Kalau antum katakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, satu di antara tiga Tuhan, atau dia adalah Tuhan, mestinya Adam aula wa aula, jauh lebih utama dibandingkan Isa bin Maryam. Terus paham? Ya. Dari sini kalau memang kita tidak sanggup menciptakan, hanya Allah lah zat yang khaliq, berarti sudah layak zat yang menciptakan segala sesuatu untuk disembah. Sudah layak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang permisalan-permisalan, dzuriballahu mathalan, ketika Allah membuat permisalan dalam Al-Qur'an tentang patung-patung yang disembah itu. Lihatlah patung-patung yang disembah itu, kalau seandainya datang lalat kepada mereka, kemudian lalat ini mengambil makanan yang dihidangkan ke patung itu, sanggup nggak patung itu mengambil yang sudah diambil lalat? Tidak sanggup. Bahkan patung-patung itu tidak sanggup menciptakan lalat. Lam yakhluqa dzubab, tidak bisa menciptakan lalat. Bagaimana makhluk yang tidak menciptakan, tidak sanggup menciptakan seekor makhluk yang sangat kecil lalat, yang sangat hina, kemudian kalian sembah, mana akalnya? Orang-orang yang nyembah batu berhala yang dipahat itu, mereka sendiri tidak bisa menciptakan lalat. Dan kalau lalat mencuri sesuatu pun tidak bisa diambilnya. Dari situlah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang musyrik dan sesembahannya kal ankabu ittakhadha baitan, seperti sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Dan selemah-lemahnya rumah itu rumahnya sarang laba-laba. Bukan berarti lemahnya bukan dari segi rumahnya, tidak. Ya, memang lemah, dia tidak bisa menghilangkan hujan, tidak bisa menghilangkan panas, gitu kan? Cemana sarang laba-laba itu? Hujan dia kehujanan, enggak ada atapnya. Panas dia kepanasan, enggak ada atapnya. Makanya selemah-lemahnya rumah itu rumahnya laba-laba, karena enggak ada naungan sama sekali, dia cuma terbentang begitu saja. Tapi maksudnya selemah-lemahnya rumah adalah rumah sarang laba-laba, itu permisalan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Maksudnya karena di dalam sarang laba-laba itu hidupnya hanya bunuh-membunuh saja. Antum lihat sarang laba-laba itu tidak ada laba-laba dua, pasti satu. Kalaupun ada dua, satu mati, satu hidup. Kenapa? Karena biasanya laba-laba itu kalau sudah menikah, si istri membunuh suaminya. Kalau sudah membuahi, dibunuh tuh suaminya. Kemudian setelah kemudian ibunya mengerami telurnya, kemudian lahir anak laba-laba, anaknya membunuh ibunya. Nah, begitulah laba-laba. Kerjanya bunuh-bunuhan itu. Makanya satu sarang itu cuma satu. Kalaupun ada dua, tiga, satunya membunuh mati semua itu. Makanya kenapa kemudian Allah permisalkan orang-orang musyrik itu seperti itu? Karena mereka isinya hanya pecah belah saja. Wala takunu minal musyrikin,
alladzina farraqu gitu ya, dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah seperti orang-orang musyrik yang suka mecah belah agama mereka. Setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah dari kalimat Rabb yang intinya tadi adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, kemudian juga Al-Malik gitu. Dari Khaliq ini lahir al-iman bil qada wal qadar. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kecuali karena perintah. Dan ketika Allah menciptakan, bukan ada perintah Allah atau perintah zat kepada Allah, hei Allah ciptakan ini, tidak. Tapi Allah ketika menciptakan atas perintahnya sendiri, yang disebut dengan iradah. Iradah itu apa? Kehendak. Ketika Allah menciptakan itu karena sebuah perintah, dan perintah itu datang dari dirinya sendiri yang disebut dengan masyiat atau iradah. Kemudian ketika Allah menciptakan itu karena pengetahuan, karena pengetahuan Allah ciptakan. Dan ketika Allah ciptakan itu karena takdirnya, sudah dicatat, inna khalaqna syai'in biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Makanya rukun takdir itu apa? Al-ilmu wal kitabatu, al-ilmu wal khalqu wal kitabatu, kemudian wal iradatu. Itu disebut arkan takdir ini. Pertama ilmu, Allah itu mengetahui segala sesuatu yang telah, yang sedang dan yang akan datang, bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Kemudian pengetahuannya Allah catat di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah Allah catat pengetahuannya, Allah ciptakan. Dan tidaklah Allah menciptakan kecuali karena kehendaknya. Itu disebut arkan al-qada wal qadar. Dari kalimat Rabb lahir al-iman bil qada'i wal qadar, Rabbul alamin. Dan kalimat alam itu artinya ma siwallah fahuwa alam. Selain daripada Allah disebut alam, disebut makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Artinya selain Allah disebut alam. Dan alam di sini artinya makhluk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Ini di antara tafsir Alhamdulillahi rabbil alamin. Besok kita masuk pada tafsir yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.